Salam sukacita, salam bertemu kembali buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita sangat bersukacita karena Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati hari-hari baru yang Tuhan selalu percayakan kepada kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk bernyanyi dengan bersukacita dan bersemangat. Mari semua anak-anak kami, kita bernyanyi dari nyanyian pujian kita, nyanyi Glory. Kita bernyanyi. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan, kemurahan hati, pengampunan dosa yang Tuhan selalu setia berikan bagi setiap orang yang percaya. Saat ini kami bersama-sama dengan anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami menjadi lebih baik, karena kami percaya hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya Bapa di surga, semua kami anak-anak yang Tuhan kasihi telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang akan mewartakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami dan doa kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Salam sukacita bagi semua anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita diajak untuk melihat kebaikan Tuhan,
kemurahan hatinya, pengampunannya, pertolongan dan cinta kasihnya. Kita melihat bahwa Tuhan sangat menghargai kita. Karena di mata Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya adalah orang yang sangat berharga. Orang yang jauh dari Tuhan juga berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan telah Tuhan selalu berpikir dan berkarya untuk kebaikan orang yang Ia kasihi. Tentu kita juga sangat senang bila kita dihargai, kita disayang, kita diperhatikan, kita dirangkul, dan kita juga pasti sangat senang dan berbahagia bila kita diperlakukan selayaknya orang yang patut atau layak dikasihi. Semua kalangan usia pasti senang kalau dihargai, anak-anak, orang dewasa, orang yang sudah tua. Kalau kita lihat orang tua kita ya, nenek kita, kakek kita kalau sudah tua, kalau kita tidak hargai dia sedih, dia sangat sakit hati. Begitu juga orang dewasa. Bila ada anak kecil tidak menghargai mereka, mereka juga pasti sangat sedih. Tetapi anak-anak juga kalau dia dihargai, dia pasti bangga, dia pasti senang karena apa yang dia lakukan itu sangat berharga bagi orang dewasa. Jadi tentu kita juga sangat senang bila kita dihargai. Dalam pembacaan kita ini juga disebutkan bahwa Yesus sangat menghargai anak-anak kecil. Ada satu tradisi bagi kalangan orang Yahudi. Kalau orang tua senang sekali membawa anak-anaknya bertemu dengan seorang rabi. Karena dianggap rabi itu adalah orang yang berhikmat, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang hidupnya suci, orang yang selalu mencari kehendak Tuhan. Jadi para orang tua sangat berkeinginan besar kalau anak-anaknya itu diberkati oleh seorang rabi. Dan ketika mereka mendengar bahwa Yesus datang, mereka juga atau orang tua ini sangat senang kalau Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak untuk memberkatinya. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid Yesus marah karena dia menganggap bahwa anak-anak kecil ini mengganggu pekerjaan Yesus, mengganggu pengajaran Yesus dan tanda-tanda mujizat yang akan dia lakukan. Memang kalau kita baca dalam Alkitab ya, anak-anak, perempuan itu jarang sekali dimasukkan dalam hitungan. Kalau kita perhatikan misalnya dalam Keluaran pasal 12 ya, ayat yang ke-37. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ternyata anak-anak ini tidak dihitung. Begitu juga pada saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Anak-anak tidak dihitung. Perempuan juga tidak dihitung. Jadi dalam tradisi budaya patriarkat atau budaya bapa, itu anak-anak dan perempuan tidak dihitung. Tetapi kedatangan Yesus mengangkat harkat dan martabat perempuan dan anak-anak. Dengan Yesus memarahi murid-muridnya, ini mengatakan bahwa Yesus berpihak dan sayang kepada anak-anak. Yesus mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Apa maksudnya ini? Anak-anak sangat dekat dengan orang tua, hidup dalam pimpinan orang tua. Semua kehidupannya diatur oleh orang tuanya. Kita juga harus begitu. Kita mau diatur oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan kita selalu berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Karena orang yang mau dikendalikan oleh Tuhan hidupnya, dipimpin oleh Tuhan hidupnya, orang yang seperti itulah layak masuk kerajaan sorga. Dan
Ini pengajaran Yesus ini membuat orang kaget. Karena selama ini anak-anak yang tidak dihitung, tidak diperhatikan, tidak dihargai, ternyata dalam pembacaan kita ini Yesus sangat menghargai anak-anak. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup kita semua berharga di mata Tuhan. Jadi kita mau selalu mencari kehendak Tuhan, mau melakukan yang baik. Bagaimana orang yang berharga? Hidupnya tidak sembarangan, tidak suka berbuat dosa, tidak mau melakukan kesalahan, tidak mau bermufakat untuk melakukan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Karena orang yang berharga, kalau kita perhatikan barang-barang yang berharga di rumah kita ya, pasti mama kita atau papa kita taruh di lemari karena dia takut hilang. Dia simpan baik-baik karena dia tidak mau rusak. Kita juga begitu, hidup kita sangat berharga. Tuhan tidak mau kita rusak, Tuhan tidak mau kita cacat, Tuhan tidak mau kita kotor. Oleh karena itu, janganlah kita cacat karena dosa dan kesalahan kita. Cacat maksudnya ini melakukan pelanggaran sehingga kita memiliki noda, kita memiliki kesalahan, kita memiliki kekurangan. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sangat menghargai kita. Dia menerima kita apa adanya, Dia mengampuni kita. Kita sangat bersyukur bahwa dengan pernyataan Yesus, Dia mau mengatakan bahwa semua anak-anak berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita saling menghargai dengan saling mengasihi, walaupun kita berbeda satu dengan yang lain. Kita mau menerima teman kita apa adanya, karena kita tahu siapapun dia, walaupun dia hidup dalam kekurangan, hidup di dalam keterbatasan, kita tetap selalu mau menghargai mereka. Jadi kita bersyukur, kita bersukacita karena memang Tuhan sangat menghargai anak-anak. Jadi semua anak-anak pasti sangat senang kalau dihargai. Misalnya kalau kalian berprestasi, nilainya bagus, jadi anak baik, lantas ada orang dewasa bilang, "Hei, hebat kali kau, baik sekali, pintar." Pasti kita senang ya, apalagi kalau Tuhan yang mengatakannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah, bergembiralah, berbahagialah, karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dia sangat menghargai kita, Dia mencintai anak-anak, memeluk anak-anak, menggendongnya dan menaruh tangannya di atas kepalanya dan memberkatinya. Harapan kita karena Tuhan menghargai kita, kita menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Di masa yang sekarang kita jadi anak yang baik, turut akan apa yang diperintahkan oleh orang tua dan juga menuruti apa yang diperintahkan Tuhan dan juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian Ku Nyanyi Haleluya. Mari kita bernyanyi.
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap hari. Walaupun kami selalu melanggar semua ketetapan-ketetapan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami dan mengampuni kami. Tuhan menghargai kami, walaupun masih kecil anak-anak kami. Karena siapapun dia, Tuhan sangat mengasihinya dan menghargainya. Biarlah Tuhan kami semua juga hidup di dalam kasih Tuhan, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengampuni, saling mengasihi, dan saling memberkati. Tuhan, kami juga tidak berkecil hati ketika orang tidak menghargai kami. Kami juga tetap bersyukur ketika orang menghargai kami, siapapun dia. Tentu anak-anak kami juga sangat senang bila mereka dihargai. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu. Mohon berkat Tuhan untuk semua anak-anak kami, khususnya dalam persiapan ujian semester. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan memberkati anak-anak kami dalam mengikuti ujian semester. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan adalah milik Tuhan. Tuhan karuniakan bagi anak-anak kami. Tuhan berikan kesehatan bagi anak-anak kami. Dan juga bagi anak-anak kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan sukacitanya. Berkati orang tua anak-anak kami, supaya hidup mereka berkecukupan untuk mencukupkan segala keperluan anak-anak. Tuhan juga memberikan kesehatan. Tuhan memberikan solusi untuk semua pergumulan mereka. Tuhan menguatkan mereka di dalam penderitaan dan pergumulannya. Juga Tuhan menghiburkan orang tua dan anak-anak kami yang sedang berduka cita. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang sakit, mohon kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Guru sekolah minggu, pendeta, penatua, dan diaken, begitu juga pengurus modramen, dan juga pemimpin bangsa dan negara kami, semua berharga di mata Tuhan. Biarlah kami juga menghargai itu dengan hidup kudus, hidup sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Walaupun sering kami jatuh ke dalam dosa, biarlah kami sadar akan dosa dan pelanggaran kami, dan kami bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Salam rindu, salam sehat, salam semangat. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Sampai bertemu kembali.